het is natuurlijk heel mooi dat Indonesië mij dan zou uitnodigen. But I haven't get a request yet. They didn't ask me yet to play for the national team. Berdarah Indonesia, karena kenapa? Diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Pemain Indonesia, kita jangan beda-beda. Media Malaysia Harimau Malaya menyoroti rencana PSSI berencana menambah pemain naturalisasi lagi. Pemain yang diproyeksikan menghuni timnas Indonesia itu adalah bentang Swansea City, Nathan Choe Aon. Nathan Choe Aon merupakan pemain keturunan Indonesia, dari neneknya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun mengaku tertarik untuk menaturalisasi bek Swansea City itu, namun pihaknya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Diketahui, Choe Aon memiliki darah Indonesia dari neneknya, yang merupakan ibu dari ayah Nathan. Kabar baiknya, Shin Tae-yong menyatakan bahwa Nathan Choe Aon memiliki keinginan untuk mengenakan jersey Garuda dan nantinya akan berganti warga negara Indonesia, WNI. Sebagai informasi, Choe Aon merupakan pemain kelahiran Rotterdam, Belanda. Dia merupakan produk Akademi Sepak Bola Excelsior dan pernah masuk dalam skuad utama Excelsior yang bermain di Divisi 1 Belanda, Eredivisie. Kehebatan pemain berusia 21 tahun itu kemudian menarik perhatian Swansea yang saat ini bermain di Liga Championship, atau Divisi 2 Liga Inggris. Media Malaysia itu juga menyoroti bahwa kehadiran Nathan akan menjadi nilai tambah Indonesia yang mempersiapkan tim untuk menghadapi turnamen Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Doha, Qatar. Januari 2024, skuad timnas Indonesia memiliki beberapa pemain naturalisasi yang memiliki kualitas bagus dan pengalaman luas di Eropa, di antaranya Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shane Patinama. Jika proses naturalisasi Nathan bisa rampung sebelum Piala Asia 2023, akan memberikan keuntungan untuk setidaknya bisa membantu Garuda lolos ke babak knockout. Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebut bahwa pihaknya tengah mengurus proses naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia senior. Timnas Indonesia menatap jadwal padat dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya skuad Garuda akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 di babak pertama melawan Brunei Darussalam. Jika lolos, perjuangan Asnawi Mangkualam CS bakal berlanjut di babak kedua. Nantinya tim Merah Putih akan bentrok lawan Irak, Vietnam, serta Filipina. Selain itu, anak asuh Shin Tae-yong juga ikut mentas di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Dengan padatnya jadwal dan menghadapi lawan kuat, Shin Tae-yong dikabarkan sedang mencari pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi demi menambah kode dengan emoji Garuda. Ivar Jenner dan Rafael Struijk bereaksi. Pemain keturunan Justin Hubner melemparkan kode di postingannya dengan membubuhkan emoji Garuda. Unggahan itu direspons oleh duo naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Justin Hubner merupakan salah satu pemain yang nyaris dinaturalisasi. Bek asal Belanda ini masuk dalam pengawasan Shin Tae-yong bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Awalnya Justin Hubner diproyeksi membela U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Sayang ajang tersebut batal digelar di Indonesia dan Garuda Nusantara tidak berpartisipasi. Kondisi itu membuat proses naturalisasi Justin Hubner terhenti. Ia dikabarkan tidak melanjutkan proses untuk pindah kewarganegaraan. Walau demikian, bek berusia 20 tahun ini melemparkan kode ke PSSI menyertakan emoji Garuda yang identik dengan timnas Indonesia. Menariknya Ivar serta Rafael turut bereaksi. Ivar Jenner dan Rafael Struijk sendiri sudah menyandang status WNI. Keduanya bahkan telah mengantongi caps bersama timnas Indonesia. Dua pemain naturalisasi itu menuliskan emoji api di postingan Justin Hubner seakan berharap rekannya itu melanjutkan proses agar bisa memperkuat skuad Garuda. Sontak respons dari Ivar dan Rafael langsung diserbu netizen Indonesia.
Banyak yang menginginkan Hubner melanjutkan naturalisasi demi tampil bersama tim Merah Putih. Akankah Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang bakal diurus proses naturalisasinya? Seban, PSSI dalam beberapa waktu kemarin menyebut sedang mengurus dokumen pemain keturunan agar bisa membela timnas Indonesia. Kevin Dix bersinar bareng FC Copenhagen, timnas Indonesia siap berjuang dapatkan jasa pemain keturunan ini? Penampilan pemain keturunan Indonesia Belanda, Kevin Dix bersama FC Copenhagen bisa dikatakan semakin bersinar. Dengan apiknya permainan fullback kanan berusia 26 tahun tersebut, lantas akankah PSSI akan berjuang keras menaturalisasi Dix agar bisa membela timnas Indonesia? Ya, Kevin Dix tengah dalam performa terbaiknya. Pada musim lalu saja ia sukses membantu Copenhagen untuk memenangkan 2 gelar, yakni menjuarai Liga Denmark dan Piala Denmark 2022 hingga 2023. Pada musim 2023 hingga 2024 ini, Kevin Dix nyatanya masih menjadi pemain andalan klub asal Denmark tersebut. Tercatat Dix selalu dimainkan di 8 laga Liga Denmark 2023 hingga 2024 dan mencatatkan 1 gol dan 2 assist. Bahkan baru-baru ini Kevin Dix sudah bermain di ajang Liga Champions 2023 hingga 2024. Kevin Dix bermain selama 90 menit saat Copenhagen menahan Galatasaray 2-2 di matchday pertama grup A Liga Champions 2023 hingga 2024. Setelah melawan Galatasaray, Copenhagen akan menghadapi Bayern Munich dan Manchester United yang juga tergabung di grup A. Tentunya jika Kevin Dix kembali dimainkan dan dapat bermain baik, bukan tidak mungkin ia bisa menjadi sorotan. Tentunya hal tersebut bisa membuat PSSI berpikir untuk segera mendekati Kevin Dix agar masuk program naturalisasi. Sebab sejauh ini PSSI memang belum pernah mencoba mengirim undangan kepada Kevin Dix untuk membela tanah air. Padahal menurut berbagai laporan, Kevin Dix pernah mengatakan tertarik membela timnas Indonesia. Dalam profil Instagramnya saja, Kevin Dix 2, ia mencantumkan bendera merah putih di profilnya. Hal tersebut membuktikan Kevin Dix bangga memiliki darah Indonesia. Jadi, kini tinggal menunggu pergerakan dari PSSI untuk mendekati Kevin Dix. Sejauh ini Kevin Dix belum pernah membela timnas Belanda. Ia baru dipanggil untuk tim kelompok umur Belanda, seperti U19, U20, dan U21. Kisah Matt Doherty, pemain bintang Tottenham Hotspur yang memiliki keturunan Indonesia. Pemain bintang Tottenham Hotspur yang memiliki keturunan Indonesia dapat Anda ketahui di Okezone. Siapa yang menyangka kalau salah satu pemain yang kini merumput di kasta tertinggi sepak bola negeri Ratu Elizabeth II atau Liga Inggris itu memiliki darah keturunan Indonesia. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pemain keturunan. Bahkan, tak sedikit pemain-pemain keturunan itu memiliki nama besar di kancah sepak bola Eropa. Matt Doherty adalah salah satu pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Doherty diketahui mempunyai darah tanah air dari sang ibu, Johnny Doherty yang ternyata merupakan orang Belanda dengan keturunan Indonesia. Diketahui, ayah dari Matt Doherty merupakan salah satu pasukan Belanda yang dikirim ke Indonesia pada zaman perang dulu. Sang ayah bertemu dengan Johnny Doherty hingga keduanya menikah dan memiliki anak yaitu Matt Doherty. Kendati begitu, Matt Doherty justru tak memilih untuk membela Indonesia maupun Belanda di kancah internasional. Ia memutuskan untuk membela tanah kelahirannya yakni Irlandia. Matt Doherty lahir di Irlandia pada 19 Januari 1992. Kiprahnya di dunia sepak bola berawal dari klub-klub lokal Irlandia. Karena bakatnya, pemain yang kini berusia 30 tahun itu berhasil mencuri perhatian tim papan atas Irlandia, Bohemian FC pada 2009. Hanya 1 tahun membela Bohemian FC, Doherty dilirik klub Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers. 2 klub yang sempat dibela Doherty dengan status pemain pinjaman yakni Hibernian selama 6 bulan dan Bury FC pada 1 musim penuh 2012 hingga 2013. Setelah masa peminjaman itu, Doherty kemudian kembali membela Wolverhampton Wanderers hingga 2020.
Bermain apik bersama Wolverhampton Wanderers membuat Matt Doherty dilirik Tottenham Hotspur pada 2020. Sempat kesulitan mendapat menit bermain di awal kepindahannya ke The Lillywhites julukan Tottenham Hotspur, Matt Doherty kini sukses menjadi andalan dari pelatih Antonio Conte. Bukti Shin Tae-yong tak ada waktu santai meski timnas Indonesia libur, pantau Liga 1 dan temui PSSI bicara naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuktikan bahwa dia tak bisa bersantai sama sekali meski timnas Indonesia tidak memiliki agenda dan libur. Shin justru sibuk memantau pemain Liga 1 dan melakukan pekerjaan lainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu akhir-akhir ini terlihat sibuk bersama tim pelatihnya hingga menemui pengurus PSSI. Shin Tae-yong memang belum lama ini sukses membuat timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Setelah membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan lolos, sang juru taktik memang beberapa kali terlihat menikmati waktu senggangnya. Hal ini terlihat beberapa waktu lalu di mana Shin Tae-yong memilih pergi dengan tim pelatihnya. Saat timnas Indonesia libur, Shin Tae-yong tak memilih pulang ke kampung halamannya. Agenda terdekat untuk skuad Garuda yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Terbaru, dia bahkan terlihat menemui PSSI. Kesibukan ini terlihat dalam unggahan Instagram anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Arya menunjukkan bahwa dia tengah bertemu Shin Tae-yong dan membahas soal naturalisasi pemain serta hal lainnya. Mereka terlihat bertemu di sebuah acara lain. Akan tetapi, Shin Tae-yong dan Arya tetap membahas soal sepak bola. Bisa disimpulkan Shin Tae-yong tak dapat bersantai karena masih sibuk memantau pemain di Liga 1 hingga berdiskusi dengan PSSI soal naturalisasi. Malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Shin Tae-yong, tulis Arya Sinulinga sebagaimana dilansir dari Instagramnya. Bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi serta dukungan-dukungan yang bisa dilakukan sesuai arahan Ketum PSSI untuk timnas dan ofisial timnas, tuturnya. Keputusan naturalisasi pemain timnas Indonesia kerap mengundang sorotan. Tak sedikit pihak yang memberikan kritikan tajam, dan menganggap bahwa naturalisasi pemain adalah hal yang tidak dibutuhkan. Pelatih timnas Indonesia U22, Indra Syafri angkat bicara soal ini. Menurutnya jika kita tidak mau pemain naturalisasi, maka harus tingkatkan kualitas untuk bersaing. Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau seperti itu, contoh tak mau pemain asing jadi raja liga kita, ayo bersaing. Oleh itu kita yang harus meningkatkan kualitas, ujar Indra Syafri dikutip dari laman Instagram Indonesian Football News. Selain itu, pelatih yang berhasil bawa Indonesia raih SEA Games tersebut juga menyoroti agar yang harus tingkatkan kualitas bukan hanya pemain, tapi juga pelatih. Sama halnya dengan pelatih, kita nggak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing, tapi pelatih lokal, ya tingkatkan kualitas dan harus bersaing. Dunia ini sudah mengglobal, tidak bisa kalah harus dibatas-batasi, lanjutnya. Skuad timnas Indonesia sendiri sekarang banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Pada saat FIFA Matchday Juni lalu, beberapa pemain naturalisasi dipanggil, di antaranya adalah Mark Klok, Shane Patinama, Elkan Bagot, Rafael Stuik, Ivar Jenner, hingga Sandy Walsh. Sementara itu, selain generasi sekarang, beberapa pemain yang dinaturalisasi di era awal adalah Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, dan yang lainnya.